Hai semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk melakukan deploy dari aplikasi backend medsos kita dan juga kita akan buat dokumentasi dari backend kita menggunakan yang namanya dokumentasi dari Postman. Nah, sebelum kita lakukan deploy di sini kita harus atur dulu yang namanya course-nya. Jadi course ini atau cross origin resource sharing yaitu mekanisme keamanan dari browser yang memungkinkan akses terkendali dari sumber daya seperti API, font, atau gambar. Jadi kita bisa akses sumber dayanya atau IP-IP-nya nanti dari domain yang berbeda. Nah, karena nanti di sini front end dan back end kita itu domainnya berbeda antar back end dan juga front end-nya. Yang mana dengan menggunakan corpse ini, front end-nya nanti bisa ambil sumber daya dari IP yang kita buat di dalam back end-nya. Jadi kita perlu install yang namanya corpse-nya ini. Nah, untuk instalasinya kita bisa install via npm yaitu course. Nah, untuk cara installnya di sini tinggal npm install course, kemudian tinggal jalankan seperti ini. Tapi kalau kita ingin akses di domain-domain tertentu saja di front end-nya, kita bisa buat kayak gini untuk course-nya. Nah, untuk course-nya di sini kita coba gunakan yang ini aja untuk jalankan course-nya. Jadi kita simpan di dalam middleware dari entry point kita. Nah, kita akan install dulu. Kita masuk ke dalam codingan, kita lakukan instalasi. npm install course. Kita klik dulu npm install course. Nah, ini sudah terinstall, kemudian kita tinggal pasang di dalam entry point-nya yaitu server.js. Di sini kita bisa pasang app use course dalam kurung tutup kurung. Dan kayaknya di sini kita perlu lakukan import juga untuk course-nya. Sini kita import course from course. Nah, jadi seperti ini ya, kita sudah pasang untuk course-nya. Jadi untuk API kita nanti ini atau endpoint yang sudah kita buat di API-nya bisa diakses di dalam front end-nya nanti. Nah, setelah kita buat ya untuk course-nya, selanjutnya kita akan lakukan deploy dari aplikasi backend medsos kita ini. Nah, untuk lakukan deploy-nya di sini saya gunakan render. Nah, alternatif lainnya selain render teman-teman bisa gunakan Railway atau Verkle. Cuman di sini saya gunakan render karena Railway saya sudah tidak gratis lagi. Jadi di sini saya gunakannya render, dan render ini sebagai catatan itu tidak gratis. Jadi pada saat daftar itu ada sedikit pembayarannya. Jadi tidak 100% gratis untuk render ini. Alternatif lainnya tadi yaitu teman-teman bisa gunakan Railway atau Verkle. Cuman di sini saya tidak gunakan Verkle. Saya lebih enak gunakannya render di sini untuk melakukan deploy-nya. Nah, untuk deploy-nya kita bisa masuk ke sini ya. Deploy web service untuk ngedeploy server kita, yaitu untuk EP server kita yang kita deploy. Nah, ini kita bisa klik. Nah, kemudian di sini kita bisa hubungkan antar handle kita ini dengan GitHub kita. Nah, di sini saya masukkan dulu dalam GitHub untuk aplikasi saya atau server kita yang ini. Nah, untuk hubungkannya di GitLab, kita buat dulu project repository baru dalam GitLab-nya. Di sini saya sebut saja namanya BE Medsos untuk nama project-nya. Nah, visibility-nya mungkin di sini saya buat private. Kemudian ya seperti ini, kita langsung create repository. Kemudian kita bisa copy yang ada di sini. Copy, kita masukkan sementara di Notepad. Kita ganti git add-nya jadi git add spasi titik untuk nge-git add semua codingan kita. Kalau ini bisa kita copy, kita masukkan ke terminal VS Code kita. Ini kita clear dulu. Jadi di sini akan saya masukkan ke dalam GitHub yaitu folder servernya ini. Ini kita langsung paste, enter. Nah, kita tunggu proses pushnya atau masukkan codingan kita yang ada lokal ini masuk ke dalam GitHub kita, repository dari GitHub-nya. Nah, di sini sudah berhasil untuk masukkannya ke dalam GitHub. Kita cek di dalam GitHub kita udah ada atau belum ya. Kita masuk ke web browser lagi. Kita reload yang ini. Nah, di sini codingan dari server kita sudah masuk semua. Di sini juga ada file bernama gitignore
yaitu di dalam GitLab-nya saya tidak masukkan file node module sama .env-nya dan juga generate dari Prisma-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan deploy-nya lagi. Kita masuk ke render. Nah, di rendernya kayaknya kita perlu reload dulu. Kita back, kemudian buat lagi deploy web service. Nah, kemudian kita masukkan repository kita di sini. Nah, kalau teman-teman belum masuk ya ke dalam GitHub-nya sini, biasanya harus dikoneksikan dulu antar rendernya dengan GitHub-nya. Nah, di sini tadi namanya itu BE, Medsos. Nah, ini sudah ada. Kita klik. Ini kita tunggu dia loading. Nah, ini kita sebut namanya apa nih? Dari nama project backend kita. Kita buat saja namanya BE Medsos. Nah, kemudian projectnya add the new service of project once is created. Nah, ini kayaknya opsional ya, kita tidak perlu masukkan. Jadi bisa dimasukkan, bisa tidak. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu Node.js. Ini sudah benar, Node.js. Kemudian branch-nya, branch kita di sini namanya branch main. Nah, di sini sudah benar, main. Kemudian region-nya. Nah, untuk region kita di sini kayaknya kita pilih yang paling dekat dengan daerah kita ya, yang paling dekat dengan Indonesia yaitu Singapura. Nah, kemudian root direction-nya. Nah, di sini root direction kalau di dalam repository-nya itu backend-nya masuk ke folder lagi atau subfoldernya. Contohnya masuk ke folder server. Di sini kita masukkan server. Nah, tapi pada saat mengarah ke project repository kita yang BE Medsos, langsung di dalam codingannya langsung di sini, yaitu server kita langsung. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini command-nya di sini kita jalankan npm install untuk install build aplikasi kita. Kemudian untuk menjalankan aplikasinya di sini kita coba jalankan by server JS-nya ini. Nah, berarti di sini kita jalankan node server.js. Dan di sini kita bisa gunakan free. Meskipun free-nya di sini itu agak lambat ya. Untuk aplikasi kita bakal lambat, tapi di sini kita gunakan untuk testing saja. Jadi kita bisa gunakan free untuk sebagai hobi project saja. Nah, kemudian untuk environment-nya. Nah, environment-nya ini penting untuk mengkoneksikannya dengan database dan juga atur JWT secret kita. Nah, untuknya di sini kita sudah buat di folder env. Tapi kalau database-nya itu teman-teman beda atau ingin ubah database yang di lokal dengan yang ada di production, bisa diubah juga ya di sini. Nah, di sini karena database-nya sudah di NeonDB juga ya, sudah terkoneksi dengan internet. Jadi kita bisa langsung paste ke sini. Ini juga sudah ada untuk setup dari Cloudinary kita, JWT secret untuk autentifikasinya, dan database URL yang mengarah ke NeonDB kita. Nah, di sini kita langsung lakukan deploy web service. Kita klik. Nah, di sini kita bakal tunggu untuk proses dari deploy-nya, kadang memakan waktu lama juga. Jadi tergantung koneksi internet kita antara cepat atau tidaknya. Di sini kita bakal tunggu proses deploy-nya selesai. Di sini kita lanjut. Nah, di sini ada masalah dalam aplikasi backend kita, yaitu kita lupa untuk ganti portnya. Ini kita ganti dulu untuk portnya. Kita bisa buka dokumentasi dari rendernya langsung. Kalau tidak salah di folder di portnya yang disediakan oleh render itu yaitu port 1000 atau 10.000 kalau tidak salah. Nah, di sini kita harus ganti dulu. Jadi kita tunggu dulu ya untuk dokumentasi dari portnya itu terbuka dari render. Nah, kalau kita baca di sini yaitu untuk render sendiri dia pakainya port 1000. Nah, ini kita bisa atur di dalam Node.js kita, terutama untuk Express. Yang mana di Express sendiri kita harus masukkan portnya. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Kita buat yang ini. Masukkan ke dalam codingan kita. Bagian entry point-nya server.js di sini. Oh ya, di sini sudah ada ya. Port 3000. Sini kita ganti ke 3000.
Kemudian proses environment portnya kita buat port di dalam env-nya. Nah, sini port. Atau bukan environment yang di sini ya, tapi environment yang ada di dalam rendernya yang ada di sini. Nah, ini kita coba fixkan dulu. Kita masuk ke environment yang ini. Nah, kita masukkan satu ini lagi untuk environment. Kita edit. Kita tambah baru variable yaitu port yang nanti jalankan port yang ini, proses environment port. Nah, portnya tadi secara default yaitu 1000. Nah, ini ya 10.000. 10.000. Sip. Kemudian save and rebuild deploy. Dan kita lakukan push juga yang ini. Jadi kita lakukan git add spasi titik, kemudian git commit min m. Untuk update codingan kita, di sini kita sebut git commitnya update env. Nah, kemudian kita tinggal push git push origin main. Oke, kita tunggu proses pushnya. Setelah selesai, dia akan lakukan render ulang di dalam aplikasi kita. Ini kita masuk lagi ke dalam deploy-nya. Kita buka bagian event-nya untuk ngecek progress-nya. Ini tadi ke cancel, kemudian dia akan melakukan deploy ulang yang ini. Oke, ini kita tunggu ya prosesnya lagi sampai deploy-nya selesai. Oke, di sini sudah berhasil untuk melakukan deploy dari aplikasi kita dan servernya sudah live. Nah, jadi proses live-nya itu pertama dia lakukan instalasi dulu, jadi dia install package-package yang sudah kita install seperti package Prisma, Express.js, kemudian Bicrypt, JSON Web Token, dan lain-lain yang kita gunakan di dalam aplikasi kita. Jadi install dulu package-package-nya. Setelah itu, setelah dia sudah lakukan instalasinya, dia lakukan build dari aplikasi kita. Kemudian jalankan aplikasinya menggunakan node server.js. Nah, ini jalan di server port 1000 yang tadi kita ubah. Nah, ini sudah terupdate juga di dalam GitHub-nya. Yang bagian yang ini, bagian server JS-nya, yang update.env, yang tadi kita lakukan push dan kita kasih commit yaitu update.env. Nah, di sini setelah jalan di servernya localhost 10.000. Nah, nanti di sini aplikasi kita sudah run atau sudah live, sudah bisa kita akses. Nah, ini kita coba akses dulu, kita klik yang ada di sini. Nah, ini bakal error karena tidak ada endpoint langsung yang mengarah ke slash dengan method get. Nah, tapi kalau kita gunakan endpoint kita yang sudah kita buat ya. Contohnya kita pakai endpoint yang ini nih, yang /API/out/me. Kita pakai ke sini. Enter. Nah, di sini aplikasinya bakal jalan. Nah, cuman bedanya di sini kita tidak gunakan localhost lagi, tapi kita gunakan yang sudah live, yaitu BE medsos onrender.com. Dan di sini terakhir kita buat untuk dokumentasinya. Kita masuk ke dalam Postman. Nah, di Postman-nya ini, nah kita bisa buat dokumentasinya. Nah, ini saya copy dulu URL kita yang tadi kita buat. Kita copy yang ini. Nah, kemudian kita buat base URL-nya supaya kita bisa berpindah dari lokal ke web yang sudah live, yang sudah kita deploy. Nah, ini kita bisa masuk di environments. Kita buat environment-nya. Di sini saya buat satu. Nah, dengan nama environment, contohnya mungkin di sini local medsos. Yang mana di local medsosnya ini dia pakai yang localhost. Yang ini berarti http:// localhost. Ini variabelnya, sorry. Kita sebut nama variabelnya base URL. Kemudian value-nya http:// localhost 2.3000/API. Nah, ini untuk bagian lokal atau yang pakai localhost. Di sini kita bisa ganti. Kita ganti yang di sini dengan base URL.
Dan kita masukkan environment kita yang tadi kita buat, yaitu local medsos. Di sini, nah ini sudah ada local medsos, yang mana URL-nya itu http localhost 3000/API. Kalau kita masuk ke sini ya, kita ganti juga yang ini, menggunakan base URL, Ini kalau kita lakukan send, ini tidak jalan ya karena kita belum jalankan npm run dev di dalam lokalnya. Tapi kayak ini sudah jalan kalau seperti ini. Nah, kita buat lagi satu environment, yaitu untuk yang sudah live atau yang sudah kita deploy. Ini kita buat lagi satu plus ini medsos live atau production. Nah, dengan nama yang sama, base URL. Kemudian di sini URL kita yang https, kemudian /API. Ini kita bisa save, kita coba ganti environment-nya di sini ke bagian yang sudah kita buat, yaitu medsos prod untuk production. Nah, ini kita coba lakukan send. Nah, ini server down, kita coba lagi. Ini mungkin karena tokennya salah, kita masukkan token yang salah. Kita jangan masukkan tokennya dulu. Nah, sini bakal muncul ya 401 authorization dengan URL yang kita gunakan yang sudah live tadi, yaitu bmedsos.onrender.com/API. Kita coba lakukan register dengan user yang berbeda. Contoh di sini yance88, yancelude, yace@mail.com, dan juga password 1-8. Kita lakukan send dengan base URL, yaitu bmedsos. Lakukan send. Nah, di sini berhasil. Nah, ini kita ambil tokennya, kita cek di get user by token. Kita masukkan tokennya, send. Nah, berhasil untuk ambil datanya berdasarkan domain yang sudah kita deploy atau yang sudah live. Nah, di sini terakhir kita buat dokumentasinya. Nah, dokumentasi menggunakan Postman itu lumayan mudah. Kita tinggal masuk ke collection-nya yang medsos ini. Kemudian di sini sudah ada view complete documentation. Kita tinggal klik. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan deskripsinya. Contoh di sini ini aplikasi BE medsos. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sini sudah ada untuk dokumentasi register, login, dan seterusnya. Dan di sini juga yang bagian token, dia bagian get user, dia harus butuh token. Nah, ini kalau kita ingin buat publish, tinggal klik yang di ujung kanan yang ada di sini, yaitu publish. Tinggal kita klik. Nanti bakal terbuka di web browser kita yang langsung mengarah ke Postman kita. Oke, di sini sudah terbuka ya untuk publish dokumentasi kita. Kita bisa ubah environment-nya sesuai dengan environment yang tadi kita buat. Nah, ini medsos prod. Kemudian di sini kita bisa custom tampilan dari dokumentasinya kayak gimana. Nah, setelah itu nanti kita tinggal publish, tinggal klik publish. Nah, tunggu lagi prosesnya, dan di sini sudah berbentuk URL. Kita tinggal klik. Nah, di sini untuk tampilannya setelah kita deploy. Nah, ini kalau kita masuk ke medsos prod, tampilannya seperti ini. Ini yang untuk endpointnya /out/register. Ini /IP/out/login untuk loginnya dan seterusnya yang sudah kita post di sini atau yang sudah kita buat live ya. Di sini terbuat untuk dokumentasinya, yaitu endpoint yang digunakan, kemudian request body-nya apa saja yang dimasukkan, kemudian responnya nanti seperti apa untuk respon berhasilnya. Ini sudah terbuat untuk dokumentasinya yang bakal membantu pada saat kita masuk ke front end-nya nanti untuk ambil resource-nya dari API kita, seperti ingin ambil semua data user atau user yang sedang kita gunakan login. Kita bisa membuat endpoint yang ini, kemudian masukkan token, dan kita dapat responnya nanti. Oke, mungkin sekian untuk video terakhir bagian aplikasi medsos kita menggunakan BE, Express.js, dan juga Prisma. Di playlist berikutnya kita akan coba untuk pembuatan bagi front end-nya.
Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti playlist video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk support seperti subscribe, like, dan juga komennya. Sampai ketemu di playlist berikutnya, yaitu kita akan bangun untuk bagian front end-nya. Jadi jika yang ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang lihat di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.